warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Wahyuni Mumtias. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023, program studi biologi di LPTK Universitas Jambi. Nomor NIM A2P23030, nomor PPG 2016-98-35112. Hari ini Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja tempat saya bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran dimulai. Berdoa dulu ya. Silakan dipimpin. Untuk mengawali belajar hari ini, dari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Buku-bukunya sudah siap? Bukunya dikeluarkan ya? Siap. HP silakan dikeluarkan, tidak apa-apa, untuk menunjang materi kita hari ini. Ibu absen ya? Yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua. Mengingat pelajaran minggu kemarin ya tentang sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan itu dimulai dari mana? Minggu kemarin dari mulut. Yang kedua? Yang ketiga? Dari mulut ke rongkongan. Lanjut ke kemana? Ayo pelajaran minggu kemarin. Apa nak? Ke lambung. Habis lambung ke usus halus dulu, baru ke usus besar. Habis itu ke rektum, terus ke terakhir ke anus ya, kalau ada buangan. Sekarang ibu mau menanyakan tentang materi kita ya. Siapa yang tahu tentang menu makanan seimbang? Yang dimaksud itu apa? Ada yang tahu? Siap saya. Menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan kebaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih. Itu jawaban ya, jawaban dari teman kalian tentang menu seimbang. Menu seimbang di sini adalah menu yang terdiri dari keberaneka-ragaman ya, makanan dalam jumlah yang dan proporsi yang sama ya di sini ya. Materi kita adalah pembelajaran kita adalah menyusun menu makanan seimbang untuk kategori aktivitas normal. Tujuan pembelajaran kita adalah menyusun menu makanan seimbang untuk kategori aktivitas normal ya. Kegiatan pembelajaran kita ini sekarang kita akan membuat diskusi ya. Kegiatannya adalah diskusi tentang gangguan pada gizi. Apa akibat jika makanan yang kita makan tidak mengandung gizi seimbang? Untuk menjaga kesehatan tubuh, kita harus mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, teman-teman. Makanan seimbang artinya mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dari jumlah tertentu. Lalu, apa akibatnya jika makanan yang kita makan tidak mengandung gizi seimbang ya? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sebelumnya, kita cari tahu dulu alasan mengapa kita harus makan
gizi seimbang. Mengkonsumsi makanan tidak cukup hanya dengan memilih makanan yang sehat dan tidak sehat, teman-teman. Makanan yang sehat pun harus dikonsumsi secara seimbang. Makanan yang seimbang artinya mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah tertentu. Kalau gizi tidak seimbang, maka kita akan mudah terkena penyakit. Gizi seimbang adalah mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, menjaga berat badan ideal. Nah, Ibu, kalian sudah mengalami ya apa yang kalian untuk diskusikan? Ada yang ditanyakan? Siap, saya yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Afrika. Izin pertanyaan. Dari penayangan video yang kami amati adalah tentang gangguan sistem pencernaan. Dari sini kami akan menanyakan masalah gangguan yang terjadi pada gizi. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ada dari kalian semuanya mengerti kan tentang video itu? Ada yang bisa jawab tentang pertanyaan dari kawannya? Siap, saya. Oh, silakan. Menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Gangguan sistem pencernaan pada gizi, contohnya pada kelainan pada penyakit stunting, tabur senja, anemia, dan gondok. Terima kasih. Terima kasih. Gimana? Sudah? Siap, jelas. Oh, iya. Dari pertanyaan ini ya, kita buat kelompok diskusi ya. Silakan dibentuk kelompok diskusinya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dibentuk kelompoknya? Bagi ya. LKPD-nya. Nah, LKPD sudah dikasih. Silakan kalian diskusikan materi apa dari hasil penayangan video itu tadi. Apa yang akan didiskusikan untuk presentasi kalian? Silakan. Ini soal post test ya. Sambil kalian mengerjakan diskusi, nah ini ada sekalian ibu lampirkan soal post test. Ini kegiatannya. Apa yang kalian bahas? Oh, tentang samping. Literaturnya cari di buku, kalian cari di internetnya. Silakan buka tentang stunting di internet. Bahasa apa? Rabu senja. Silakan cari bukunya mana? Ya, literaturnya sudah ada. Kalian cari di sini sama di internet ya untuk menambah ini bahasa kalian. Ini soal post testnya ya. Silakan dikerjakan. Ada di ini.
Stunting ya. Stunting di sini adalah gangguan yang terjadi pada anak-anak dan mempengaruhi terhadap pertumbuhan mereka. Sebagian dari Anda asing dengan istilah yang namanya stunting di sini ya. Benar nggak stunting? Ini sudah lagi ini ya, kasus stunting ini ya, cukup umum terjadi di Indonesia ya. Stunting di sini ciri-cirinya anaknya ya, akibat dari gizi yang tadi yang sudah dijelasin di video tidak seimbang ya di sini ya. Nah ini biasanya ini lebih perawakan janinnya lebih pendek ya dibandingkan dengan anak seusianya, jadi tidak normal. Jadi harusnya di umur kalian itu usaha sudah naik, nah itu tidak terlambat ya. Jadi itu disebut stunting, kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan. Materinya ini yang kalian ambil untuk bahan diskusi adalah rambut senja ya. Ngerti kalian sudah tentang rambut senja? Nah, gangguan mata ya, mata yang menyebabkan penderitanya sulit melihat atau pada malam hari saat berada dalam keadaan gelap biasanya ya. Nah, rambut senja ini biasanya adalah penyakit yang disebabkan oleh penyakit penyebabnya ini adalah kerusakan sel batang di bagian retina mata. Batang di sini merupakan sel yang bekerja dengan cahayanya kurang dan tidak memungkinkan seseorang untuk melihat objek dengan jelas ya. Materi diskusi kalian tadi apa? Anemia. Anemia apa? Kondisi yang tubuh ya. Seseorang mengalami penurunan jumlah sel yang darah merah ya yang ada di dalam tubuh berada di bawah batas normal. Nah, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya hemoglobin di dalam tubuh sehingga mempengaruhi jumlah produksi sel darah merah di sini. Nah, gejalanya biasanya sangat lelah di sini ya, mengalami perubahan suasana hati yang tidak keluar-keluar itu bisa, kulit yang terlihat lebih pucat ya, sering mengalami pusing, mengalami jastik ya atau kulit merah menjadi kuning, kulit dan mata menjadi kuning ya, detak jantung yang berdebar lebih cepat dari biasanya berapa detik, nah itu lebih cepat. Ini yang selanjutnya adalah mengalami sesak napas, itu gejala-gejala dialami pada ini ya, pada gejala anemia. Nah, itu bahasan kalian untuk melakukan diskusinya. Materi diskusi kalian mengambil materi apa? Gondok ya. Di sini adalah kondisi ketika terdapat benjolan di leher ya akibat kelenjar tiroid yang semakin membesar. Nah, kelenjar ini dimiliki oleh pria maupun wanita, jadi tidak ada batasan ya. Bisa terjadi penyakit gondok ini laki-laki dan wanita. Pada kondisi normal, sini kelenjar tiroid tidak tampak menonjol, jadi sama ya, tetap tidak ada reaksi apa-apa. Nah, untuk fungsi ini adalah menghasilkan hormon tiroid ya, mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh ya, pembahasannya. Nah, itu bisa dibahas untuk materi kalian pada diskusi ini ya. Kelenjar di sini adalah fungsi untuk menghasilkan hormon tiroid ya. Gangguan di sini adalah akan menimbulkan penyakit tiroid yang berbeda-beda. Jenis dan penyebab kelenjar tiroid ini. Ya, bisa. Ya. Presentasinya dari kelompok 1. Kelompok 1. Silakan dipresentasikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi
2. Saya ini adalah 3 masalah. 4 Gasono, 5 Novan Andreasa. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang gangguan pada gizi. Pada pagi hari ini saya mengambil materi tentang penyakit anemia. Anemia adalah suatu kondisi di mana tubuh seseorang mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah yang ada di dalam tubuh di bawah batas normal. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya hemoglobin di dalam tubuh, sehingga mempengaruhi jumlah produksi di dalam sel merah. Anemia juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan pada golongan remaja. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kekurangan nutrisi hingga pendarahan akibat menstruasi. Penyebab anemia adalah 1. Adanya masalah pada sistem kekebalan tubuh. 2. Memiliki riwayat masalah kesehatan kronis. 3. Faktor genetik. 4. Memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang belakang. 5. Sedang mengalami kehamilan. 6. Kekurangan asupan vitamin dan mineral. Selain penyebab anemia, ada juga gejala anemia yang terdiri dari 1. Pusing dan sakit kepala. 2. Lemas dan mudah lelah. 3. Napas pendek. 4. Nyeri pada dada. 5. Kaki dan tangan digigit. 6. Kulit terlihat pucat. 7. Detak jantung tidak teratur. 8. Lebih cepat atau lebih sering mengantuk. 9. Sembelit konstipasi. 10. Kuku menjadi rapuh. 11. Lidah terasa sakit. Selain gejala, ada juga cara penanganan atau pengobatan anemia, yaitu pengobatan tergantung pada diagnosis utama. Suplemen zat besi dapat digunakan untuk kekurangan zat besi. Suplemen vitamin B dapat digunakan untuk kadar vitamin rendah. Transfusi darah dapat digunakan untuk bilangan darah. Obat untuk mendorong pembentukan darah dapat digunakan jika kondisi dalam tubuh berkurang. Baiklah, itulah penjelasan tentang penyakit anemia. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Pertanyaan yang terdiri dari 3 pertanyaan. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Siap, saya ingin bertanya. Anemia bisa terjadi pada usia berapa? Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Siap, ingin bertanya. Apa akibat anemia bisa dibiarkan? Baiklah, ya, pertanyaan terakhir, apakah ada yang Siap, saya ingin bertanya, apakah penyakit anemia bisa menular? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan semua teman-teman, saya akan berdiskusi dengan teman-teman saya dulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu anemia bisa terjadi pada usia berapa? Anemia terjadi pada usia 26,8%, anak usia 5 tahun sampai 14 tahun menderita anemia, dan 32% pada usia 16-24 tahun. Itulah jawaban dari kami. Apakah dapat dimengerti? Bisa dimengerti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa akibat jika anemia dibiarkan? Akan terjadi kondisi gagal jantung yang sangat fatal dari anemia. Kondisi ini menyebabkan kinerja jantung tidak optimal dan kulit memenuhi kebutuhan oksigen seluruh tubuh. Apakah dapat dimengerti? Ya, sudah jelas. Baiklah, saya akan menjawabkan sesi pertanyaan terakhir, yaitu apakah penyakit anemia bisa menular? Salah satu penyakit tidak menular yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia adalah anemia. Penyakit anemia ini adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah kurang dari normal. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tutup. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Julian. Saya berasal dari kelompok 2 yang beranggota 5 orang. 1 ADS, 2 berarti 3 sarjana, 5 4 multi, 5 saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gangguan pada gizi, yaitu gondok. Gondok juga disebut penyakit kelenjar tiroid. Pembesaran kelenjar abnormal berbentuk kuku-kuku di bawah jakun. Gondok umumnya berkembang sebagai akibat dari kekurangan yodium atau peradangan pada kelenjar tiroid. Penyebab penyakit gondok. Gondok terjadi karena kelenjar tiroid yang membengkak atau terdapat pertumbuhan sel abnormal pada organ tubuh tersebut. Kondisi ini biasanya tidak menimbulkan masalah serius, namun akan mengganggu penampilan sehingga dapat menurunkan rasa percaya diri penderitanya. Gejala membutuhkan diagnosis medis. Tidak semua gondok menimbulkan gejala yang terjadi dapat meliputi pembengkakan atau batu. Dan kasus yang tidak terjadi, gejala dapat mencakup sesak dan tenggorokan atau sulit bernapas. Mungkin tidak menunjukkan gejala, namun orang dapat mengalami leher benjol atau pembengkakan, juga umum batuk, berat badan naik, jantung cepat, kelenjar tiroid kurang aktif, tidak membuat untuk mentoleransi panas, sesak napas, pendek atau tenggorokan. Penanganan. Pengobatan tergantung pada tingkat keparahan atau suatu gondok kecil yang tidak menimbulkan gejala mungkin tidak memerlukan pengobatan. Dalam beberapa kasus obat-obatan atau operasi diperlukan. Cara mencegah. Terdapat berbagai cara untuk mencegah penyakit gondok, diantaranya mengonsumsi cukup yodium. Penyakit gondok sering dipicu karena kekurangan yodium. Memanfaatkan bawang putih. Bawang putih merupakan bahan penyedap yang banyak digunakan dalam berbagai masakan. Menghindari faktor risiko penyebab gondok. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, pasti kami juga kamu nanya. Baiklah, di sini saya akan membuka presentasi, membuka sesi pertanyaan. Baiklah, ada teman-teman yang ingin bertanya. Bukan obat gondok yang manjur tersedia di apotek. Baiklah, apa ada teman-teman yang ingin bertanya? Pertanyaannya adalah, apakah pantangan makanan penyakit gondok? Siap. Baik, untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman, saya akan diskusi dengan kelompok saya. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. 1. Obat di apotek penyakit gondok. Panadol untuk meredakan nyeri, Tanmol, Proris, Full Pepper Adul, Picom Z, Happy Plus. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pengidap hipertiroid juga disarankan untuk menghindari beberapa jenis makanan untuk mencegah pemburukan gejala. Contohnya tahu, tempe, lobak, timun, garam hingga kecap. Sehingga menghindari beberapa makanan tersebut, pengidap juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Baik, apakah bisa dimengerti? Bisa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
Pembesaran atau pembengkakan pada leher, sensasi rasa penuh pada leher atau tenggorokan, batuk-batuk dan suara serak. Baiklah, bisa mengerti? Bisa dipermudah. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3 ya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Sandra dan anggota kelompok saya Putri Justina, Rita, Nete Erminan, Nadia, dan Nisa. Sebelum kita memasuki yaitu apa penyebabnya stunting, gangguan stunting itu apa, dan cara penanganannya itu apa, kita harus tahu dulu apa itu stunting. Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pada anak. Penyebab stunting. Stunting disebabkan itu penyebabnya adalah yang pertama yaitu ibu hamil kekurangan asupan gizi, yang kedua pola makan tidak seimbang, ketiga perawatan yang tidak memadai usai melahirkan, 4 gizi anak yang tidak terpenuhi, 5 pola asuh orang tua, 6 infeksi berulang, 7 sanitasi yang kurang baik, 8 kurangnya akses ke layanan kesehatan, 9 kehamilan tidak sehat, 10 kurangnya edukasi terhadap masalah gizi bayi, 11 bayi terlahir dengan berat badan kurang, 12 mengidap penyakit jantung bawaan. Adapun gejala dari stunting adalah yang pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, kedua proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. 3 berat badan rendah untuk anak seusianya. Yang keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Adapun penanganannya yaitu pemberian obat-obat anti tuberkulosis jika anak mengidap TBC, melakukan terapi awal seperti pemberian makanan, nutrisi, dan gizi, memberikan nutrisi tambahan termasuk protein hewani, lemak, dan kalori, pemberian suplemen termasuk vitamin A, zinc, zat besi, kalsium, dan yodium, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), memberikan imunisasi dasar dan tambahan untuk membangun sistem imun tubuh sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan membuka yaitu sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, akan saya sediakan jawabannya, bukan perasaannya, karena saya di sini presentasi bukan mengisi hati yang sini. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Silakan pertanyaan dari kelompok. Siap, bertanya. Saya Preti Sinta, perwakilan dari kelompok juga ingin bertanya. Apakah anak yang sudah dinyatakan stunting kembali kondisinya seperti anak yang bebas stunting? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Bagaimana ciri balita yang stunting? Sekian, terima kasih. Baiklah, pertanyaan terakhir. Saya ingin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Bagaimana cara mencegah terjadinya stunting pada anak? Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, berikan saya waktu untuk diskusi dengan kelompok saya dulu. Itu bagaimana cara mencegah? Baiklah, inilah
Saya mendapatkan jawaban dari hasil diskusi kelompok saya, yaitu saya akan menjawab dulu dari pertanyaan kelompok 1, yaitu bagaimana cara mencegah terjadinya stunting pada anak. 1. Memberikan ASI eksekutif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Yang kedua, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. 3. Mengkonsumsi secara rutin tablet tambah dada. 4. Memberikan nutrisi yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Apakah bisa dimengerti? Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apakah anak yang sudah dinyatakan stunting bisa kembali ke kondisinya seperti anak yang bebas stunting? Jawabannya, sebagian besar kondisi stunting tidak bisa diperbaiki, salah satunya terkait tinggi badan. Namun untuk beberapa kondisi seperti kehilangan berat badan dan kurangnya produktivitas bisa diperbaiki dengan pemberian asupan gizi yang memadai. Bisa dimengerti? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari kelompok 4, yaitu bagaimana ciri balita yang stunting. Ciri-ciri yang tampak pada balita stunting yaitu tinggi badannya tidak sesuai dengan standar usianya atau anak tampak lebih pendek dibandingkan seusianya. Apakah bisa dimengerti? Baiklah, terima kasih teman-teman semua telah menyimak dan bertanya juga dari awal sampai akhir. Beri saya akhiri biru laut seperti ikan, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup berkata dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Lola Kitaloka, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggota 5 orang. 1 saya sendiri, 2 Rita Sari, 3 Beni Odyasari, 4 Umur Sofia, 5 Sarif Kamu. Di materi gangguan pada gizi, saya akan mengambil contoh penyakit rabun senja. Rabun senja atau mitalofia merupakan kondisi di mana mata tidak dapat beradaptasi dengan kondisi cahaya rendah, seperti pada malam hari. Namun, rabun senja bukan satu kondisi, melainkan akibat dari kelainan mata yang sudah ada. Meskipun rabun senja mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melihat dalam cahaya redup, tapi kondisi tersebut tidak menyebabkan kebutaan total, hanya saja mengganggu saat tidak melakukan perjalanan di malam hari. Penyebab rabun senja: 1. Rabun jauh, 2. Katarak, 3. Kekurangan vitamin A, 4. Retinitis pigmentosa, 5. Glaukoma, 6. Keratokonis. Gangguan rabun senja: 1. Sakit kepala, 2. Sakit mata, 3. Mual, 4. Penglihatan kabur, 5. Kepekaan terhadap cahaya, 6. Muntah, 7. Sulit melihat ke depan. Adapun cara pengobatan rabun senja: 1. Pemberian kacamata untuk memperbaiki kerja mata, 2. Operasi katarak bila rabun senja disebabkan oleh katarak, 3. Penyesuaian obat glaukoma, 4. Terapi khusus di bidang retina bila pusat saraf di mata. Inilah yang menjadi dasar penyakitnya. Itulah materi dari kelompok 4. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan 1, 2, dan 3. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Siap izin bertanya. Berikan beberapa contoh gejala orang yang mengalami rabun senja. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya di sesi pertanyaan kedua? Ya, bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Sebutkan 2 penyebab rabun senja. Pertanyaan yang terakhir. Ya, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Edna. Saya perwakilan dari kelompok 3. Apa pengertian rabun senja? Untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, saya berikan saya waktu untuk diskusi. Ya, sama kelompok 4 untuk berdiskusi. Baik,
prabu senja? Jawabannya adalah 1. Sakit kepala, 2. Sakit mata, 3. mual, 4. Sulit melihat kejauhan, 5. muntah, 6. Penglihatan kabur, 7. Kepekaan terhadap cahaya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan penyebab prabu senja minimal 2. Yang pertama, 1. Katarak. Kondisi ini bisa terjadi dengan kekeruhan di lensa mata. 2. Kekurangan vitamin A. Apakah sudah jelas? Bisa dimengerti. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa pengertian prabu senja? Prabu senja atau mitowafia merupakan kondisi di mana mata tidak dapat beradaptasi dengan kondisi cahaya rendah seperti pada malam hari. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Itulah jawaban dari kelompok 4. Untuk teman-teman yang sudah menjawab, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok 4. Selanjutnya kita akan menyimpulkan bahasan dari diskusi yang telah kalian buat ya di sini. Yang pertama dari kelompok 1, kesimpulan yang kalian dapat apa? Kelompok 1 dengan masalah apa tadi? Anemia ya. Kesimpulannya adalah anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan pada golongan remaja. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kekurangan nutrisi hingga pendarahan akibat menstruasi. Terima kasih. Itu kesimpulan dari kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, kesimpulan yang kalian dapatkan dari diskusi tadi, apa yang kalian simpulkan? Silakan. Penyakit gondok menyebabkan terjadi kekurangan hormon tiroid. Keberadaan hormon ini sangat penting untuk perkembangan otot, sehingga kekurangan hormon ini dapat menyebabkan perkembangan tak terbangun. Pada ibu hamil, kejadian gondok dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Hal ini juga dapat mengakibatkan keadaan berat bayi tidak dapat lahir cacat, mental yang permanen serta hambatan pertumbuhan yang dikenal sebagai kretinisme. Itu kesimpulan ya. Adapun kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah stunting adalah kondisi pertumbuhan pada terhambat pada anak akibat kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Penyebabnya meliputi gizi buruk, infeksi berulang, sanitasi, jamur dan faktor sosial ekonomi. Gejalanya meliputi pertumbuhan fisik yang berlambat, perkembangan mental yang terganggu dan risiko penyakit kronis. Penanganannya melibatkan kegiatan komprehensif termasuk peningkatan gizi, sanitasi yang baik, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kolaborasi antara berbagai sektor dan pihak terlibat sangat penting dalam mengatasi stunting dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Itu kesimpulan ya dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan membuat kesimpulan kalian. Untuk kesimpulan dari kelompok kami, prabu senja akan sangat mengganggu aktivitas saat malam hari. Risiko kecelakaan saat menyetir kendaraan mungkin saja terjadi. Untuk itu, pengidap prabu senja juga sebaiknya menghindari menyetir mobil sendiri, terutama di malam hari. Itulah kesimpulan dari kelompok. Untuk kelompok diskusi ya dari kelompok 1, 2, dan 3, Ibu akan bahas seluruhnya. Inti pada kesimpulan dari materi kalian yang hari ini kalian bahas, yang pertama adalah anemia, yang kedua gondok, yang ketiga stunting, yang keempat adalah prabu senja. Itu adalah penyakit, seluruhnya penyakit pada gangguan gizi ya. Jadi maksudnya gizi yang tidak seimbang akan menyebabkan penyakit yang akan kalian bahas dari tadi.
per kelompok ini. Gizi yang terseimbang itu gizi yang kita makan, yang kita ambil dan kita keluarkan itu tidak seimbang. Nah, makanya menyebabkan penyakit-penyakit yang kalian bahas tadi. Sini ya. Nah, dengan materi ya kalian lihat yang stunting tadi, berat badan yang tidak normal, yang anemia kekurangan BB-nya ya, gizinya itu kurang, yang gondok itu kelenjar ya, yang kelenjar steroid ya, untuk lansia penglihatan kalian yang kurang. Nah, itu disebabkan dari gizi yang tidak seimbang di sini ya. Nah, yang pertama adalah untuk menjaga keseimbangan itu adalah konsumsi ya, aneka ragam pangan. Ya, contohnya karbohidrat di situ ya, kalian semuanya ya. Nah, yang kedua adalah membiasakan perilaku hidup sehat. Contohnya apa? Olahraga, menjaga makanan ya, hidup sehat. Yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik ya di sini ya. Yang keempat adalah memantau BB itu berat badan ya, berat badan secara teratur. Misalkan kalian mengalami penurunan, maksudnya penurunan drastis dari BB kalian, dari berat badan kalian yang semestinya, nah itu dijaga ya. Nah, itu kesimpulan yang Ibu ambil dari seluruh materi kita pada hari ini ya. Untuk kelas 11 IPA 1, terima kasih sudah melakukan diskusi dan melakukan materi pembelajaran kita dengan baik ya. Aplaus untuk seluruhnya. Nah, dalam diskusi ini kalian sudah mengetahui ya apa bahasa-bahasa yang tadi ya, gangguan pada gizi, yang stunting, ini ya semuanya ya. Sudah jelas semuanya ya, sudah dibuat kesimpulan semuanya, materi kita sudah masuk semuanya. Terima kasih ya. Silakan ditutup untuk berdoa ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa membuat rekaman yang kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.